Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-13 ini kita masih membahas tentang hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Nah, di bagian ini nanti kita akan bahas tentang isi permohonan PHPU. Mengenai isi permohonan PHPU, yang pertama memuat identitas pemohon dan termohon, kemudian ada posita atau fundamentum petendi, dan ada petitum atau tuntutan. Dalam permohonan, identitas yang harus dimuat di dalam permohonan meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat. Nah, ini berkaitan dengan partai politik, berarti nanti juga disebutkan jabatannya sebagai ketua umum atau presiden atau ketua atau nama lain, dan juga nama dari sekretaris umumnya atau sekretaris jenderal. Kemudian dijelaskan identitas sebagai peserta pemilu, apakah peserta pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, ataukah pasangan calon pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau pemilihan umum untuk wali kota dan wakil wali kota. Atau juga identitas tadi sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Apabila menggunakan kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa, dan kuasa dalam mengajukan permohonan PHPU itu tidak harus dikuasakan kepada seorang advokat. Selain advokat bisa menjadi kuasa dalam permohonan PHPU. Kemudian mengenai posita, ini harus dimuat di dalamnya mengenai pokok persoalan dan alasan-alasan untuk mengajukan keberatan atas penetapan dari hasil pemilu yang bersangkutan. Apakah hasil pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, presiden, atau pemilihan umum kepala daerah. Dan di dalam Mahkamah Konstitusi mengenai posita itu menganut teori substansi ring teori, di mana harus dikemukakan mengenai kronologis awal hingga akhir terjadinya permasalahan yang dapat mempengaruhi hakim dalam bertimbang. Jadi diuraikan dari awal hingga akhir kenapa akhirnya si pemohon mengajukan permohonan PHPU. Apabila tidak lengkap mengemukakan secara runtut peristiwa permohonannya, maka nanti hakim mana akan memberikan masukan agar dilengkapi. Dalam pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nah ini harus atau diwajibkan menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara, dan juga harus wajib dimintakan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang sudah diumumkan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Untuk petitum, ini adalah hal yang diminta, berisi permintaan agar Mahkamah memerintahkan termohon untuk melakukan suatu hal tertentu. Nah, inilah tentang isi dari permohonan. Ada identitas pemohon, posita atau fundamentum ini, dan juga ada petitum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.